Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat, panjang umur, dan murah rezeki. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Noki untuk membahas sebuah film yang berjudul film ini rilis pada tahun 2000. Walaupun film ini divisualisasikan oleh sesosok dinosaurus, tetapi film ini mengajarkan kita banyak hal tentang sebuah perjuangan hidup yang mencoba bertahan dari rasa sakit, kehilangan teman, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan tempat tinggal. Film ini sangat tepat untuk kita yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk merubah hidup agar menjadi jauh lebih baik lagi dan menemukan sebuah kebahagiaan seperti yang kita impi-impikan. Walau hanya sebuah harapan kecil, pada akhirnya harapan itulah yang membawa kita sampai sejauh ini. Dan film pun dimulai. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah pemandangan alam yang begitu indah, yang dimana di tempat tersebut terdapat sekumpulan dinosaurus yang hidup damai dengan sumber makanan dan air yang melimpah. Namun tidak lama kemudian pemandangan indah itu pun seketika berubah menjadi pemandangan yang penuh dengan ketegangan, yang dimana sesosok dinosaurus karnivora muncul di tempat yang mereka anggap damai. Insiden tersebut berawal dari tingkah laku jahil sesosok dinosaurus kecil, kita sebut saja Johnny. Johnny yang masih kecil ini mencoba untuk mencari perhatian kepada dinosaurus lain dengan menyentuh beberapa telur yang sedang dijaga oleh masing-masing dinosaurus. Cara tersebut Johnny lakukan dari satu sarang ke sarang yang lain hanya untuk mendapatkan perhatian saja. Johnny yang tidak diterima pun pergi dan menjauh dari sarang-sarang tersebut. Tidak lama kemudian Johnny melihat sebuah serangga yang terbang, lalu Johnny pun mengejarnya. Sampai akhirnya Johnny sudah berada di sebuah tempat yang mana di tempat tersebut terdapat dinosaurus karnivora yang siap membunuhnya. Dengan indera penciumannya Johnny pun menyadari tentang bahaya tersebut. Lalu Johnny berlari ketakutan sampai pada akhirnya Johnny pun dikejar oleh dinosaurus pembunuh tersebut. Johnny yang terlalu kecil pun akhirnya selamat. Dinosaurus pembunuh itu lebih memilih mangsa lain yang memiliki tubuh lebih besar. Pada akhirnya salah satu dinosaurus tertangkap lalu dimakan. Atas insiden tersebut semua sarang yang berisi telur pun hancur dan hanya menyisakan satu telur utuh yang kemudian ditemukan oleh dinosaurus pembunuh lainnya. Lalu telur itu pun dibawa pergi menjauh dari sarang, kemudian sampailah ke tempat di mana dinosaurus itu akan memakan telur tersebut. Tidak lama kemudian datanglah dinosaurus lain yang pada akhirnya mereka saling memperebutkan telur itu untuk dimakan hingga menyebabkan telur itu jatuh ke dalam sungai. Tidak hanya sampai di sini, pemangsa lain pun mencoba untuk memakan telur tersebut. Sampai pada akhirnya telur itu dibawa pergi oleh seekor burung pemangsa sampai ke seberang pulau untuk dimakan. Keberuntungan masih berpihak pada telur itu, lagi-lagi telur itu selamat dari bahaya dan kemudian jatuh di sebuah pulau yang mana di pulau tersebut dihuni oleh ratusan lemur. Salah satu lemur wanita yang bernama Plio mencoba untuk memeriksa apa yang baru saja jatuh dari langit. Saat Plio mendekati telur itu, tidak disangka telur itu pun menetas. Lalu Plio pun memanggil Yar dan Zini untuk memperlihatkan apa yang baru saja ditemukan olehnya. Sekedar informasi yang saya tahu aja ya guys, jadi Yar adalah ayah dari Plio dan Zini adalah keponakan dari Yar. Yar yang panik pun menyuruh Plio untuk menyingkirkan bayi tersebut, akan tetapi Plio tidak sanggup melakukannya, kemudian menyerahkan bayi tersebut kepada Yar untuk disingkirkan. Okay, get rid of it. I will. Ketika Yar akan menyingkirkan bayi tersebut, seketika itu pun Yar tersadar bahwa ia pun tidak sanggup melakukannya dan memilih untuk merawat bayi dino tersebut. Singkat cerita, kini bayi dino itu pun tumbuh dewasa dan ia diberi nama Aladar. Atas didikan dari para lemur, Aladar pun tumbuh menjadi dino cerdas dan juga bijak. Pada scene ini, Aladar yang sedang asik bermain bersama Suri disaksikan langsung oleh Plio. Jadi Suri adalah anak dari Plio ya guys. Tidak lama kemudian, Plio pun menghampiri mereka untuk mengingatkan tentang upacara ritual lemur yang diadakan hari ini. Dan Plio juga meminta Aladar untuk mencari Genie yang sedang berlatih merayu, yang saat ini Genie pun sudah tumbuh menjadi lemur dewasa.
Buat kalian yang belum tahu apa itu upacara ritual lemur, jadi upacara tersebut diadakan tiap tahun untuk para lemur dewasa yang belum pernah memiliki pasangan selama hidupnya. Oke, lanjut. Tidak lama kemudian, Aladar pun menemukan Zinni yang sedang berlatih merayu di tepi pantai. Lalu Aladar pun mengajak Zinni untuk bersiap-siap menghadiri upacara ritual lemur tersebut. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya telah tiba. Pada hari itu, semua lemur merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan pada hari-hari biasanya. Namun, kebahagiaan itu tidak berpihak kepada Zinni. Zinni yang terlalu bersemangat membuat dirinya terjatuh dari sebuah pohon. Aladar yang tidak ingin Zinni ketinggalan hari bahagia itu pun bergegas menolong Zinni yang terjatuh. Akan tetapi justru hal itu malah membuat masalah baru bagi Zinni. Atas kejadian tersebut, kaki Zinni kini tersangkut oleh akar pohon dan membuat Zinni kesulitan untuk melompat. Ketika Zinni berhasil melepaskan kakinya yang tersangkut, tidak lama kemudian upacara ritual lemur itu pun selesai. Dan pada hari itu semua lemur merasa berbahagia karena telah mendapatkan pasangan hidup. Namun tidak bagi Zinni. Zinni yang malang hanya bisa terdiam dan bersedih. Aladar yang melihat Zinni bersedih pun mencoba untuk menghiburnya. Namun Zinni yang tidak ingin memperlihatkan kesedihannya itu mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Sampai pada akhirnya momen tersebut diperhatikan oleh Plio. Dan Plio sadar kini bukan hanya Zinni yang tidak memiliki pasangan, tapi juga Aladar. Seketika itu pun Plio menghampiri Aladar untuk berbicara kepadanya. Tidak lama kemudian pembicaraan itu pun menjadi teralihkan oleh jatuhnya sebuah benda dari langit. Mereka yang merasa penasaran mencoba untuk melihat benda itu dengan lebih jelas. Sampai akhirnya Suri yang merupakan anak dari Plio mencoba untuk melihat benda tersebut dari atas pohon. Dengan terlihatnya sekawanan burung-burung yang pergi menjauh, Yar yang merupakan primata papan atas itu pun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Plio yang mendengar ucapan ayahnya tersebut mulai merasa khawatir dan mencari keberadaan anaknya yaitu Suri. Aladar, where's Suri? She's up in that tree. Ketika sebuah meteor itu jatuh di tengah lautan dan daratan pun bergetar sangat kencang, kini mereka pun menyadari tentang bahaya tersebut. Suri yang saat itu sedang panik hanya bisa berteriak memanggil ibunya. Plio yang mendengar teriakan Suri itu pun bergegas menyelamatkan Suri dari atas pohon. Dengan rasa takut yang luar biasa, Plio pun menyuruh Aladar dan yang lainnya untuk segera berlari. Yar, Zinni, Plio, dan Suri berhasil diselamatkan oleh Aladar dan mereka pun jatuh di tengah lautan. Pada awalnya mereka sempat terpisah, namun lagi-lagi mereka berhasil diselamatkan oleh Aladar. Hari yang seharusnya menjadi hari yang paling berbahagia, kini menjadi hari yang sangat berduka. Semua lemur yang ada di pulau tersebut mati. Mereka yang berhasil selamat kini hanya bisa melihat dari seberang pulau bahwa pulau yang sudah lama menjadi tempat tinggal mereka kini hancur dan terbakar api. Suri yang saat itu menangis hanya bisa memanggil para lemur dan berharap masih ada yang selamat di pulau tersebut. Namun Plio dan yang lainnya sadar bahwa hanya merekalah yang berhasil selamat atas insiden tersebut. Saat mereka saling menguatkan satu sama lain, Aladar pun mengajak mereka untuk pergi dan mencari tempat tinggal baru. Saya mohon maaf ya guys, untuk saat ini filmnya nggak bisa saya ceritakan sampai selesai. Di lain waktu saya akan mencoba lebih keras lagi untuk menyelesaikan alur cerita film ini. Ngomong-ngomong sekarang sudah jam 9 pagi, saya sudah mengerjakan alur cerita ini mulai dari jam 9 malam tadi. Dan hanya bisa mengerjakan sekitar 4-5 menit saja guys. Saya juga nggak nyangka ya sampai sesulit ini membuat alur cerita.
Sudah hampir seminggu saya mengerjakan video ini, dan semoga kalian suka dengan videonya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Saya juga udah lelah banget guys, pengen istirahat. Jadi saya Noki pamit undur diri. See you guys on the next video.